Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Rohmat dari kelompok 1 dengan NIM 102222045. Di sini saya akan menjelaskan tugas kecerdasan buatan yang mengenai tentang programming in logic. Nah, yang akan saya bahas yaitu pengertian prolog, yang kedua instalasi prolog, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat lingkungan kerja, kelima deskripsi kasus, dan yang terakhir yaitu deskripsi solusi. Nah, ini anggota-anggota dari kelompok 1, ada Intan Nur Rohmat, saya sendiri, dan ada Hasna Farhatul Ulia, Laila Robiah, Sandrina, Rizal Muhammad Zaki, Ado Murtado, Ayi, Rian Abdul Aziz. Nah, yang pertama yaitu pengertian prolog. Apa sih prolog itu? Prolog adalah singkatan dari Programming in Logic. Prolog merupakan satu ide yang dicetuskan pada awal 1970-an untuk menggunakan logika sebagai bahasa pemrograman. Mereka yang bertanggung jawab dalam pengembangan ide ini ialah Robert Kowalski dari Edinburgh dalam aspek teori dan Commerer dari Marseilles dalam aspek implementasi. Nah, prolog biasanya dikaitkan dengan berlogika dan merupakan bahasa pemrograman untuk perhitungan simbolik dan tak berangga. Prolog paling sesuai untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan objek dan hubungan antara objek. Masalah persamaan corak, masalah penjejakan ke belakang, dan masalah yang informasinya tidak lengkap. Algoritma dalam prolog terdiri dari logika dan kontrol. Logika merupakan fakta dan aturan yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh algoritma. Sedangkan kontrol merupakan cara algoritma bisa diimplementasikan dengan menggunakan peraturan. Sintaks yang dibentuk dalam prolog adalah dalam bentuk klausa atau formula first order predicate logic. Nah, yang kedua instalasi prolog. Nah, ini cara menginstal aplikasi Swift Prolog. Yang pertama yaitu untuk menginstal Swift Prolog bisa dengan menyalin tautan ini yang pertama. Nah, dan yang kedua yaitu masuk ke situs, lalu pilih unduh, kemudian klik Swift Prolog. Nah, kemudian pilih rilis pengembangan. Selanjutnya, aplikasi Swift Prolog sesuai versi akan diunduh. Nah, selanjutnya, tunggu sampai proses pengunduhan selesai. Keenam, setelah proses download selesai, silahkan cari file yang telah di-download, kemudian double-klik file tersebut. Nah, lalu ikuti langkah-langkah sesuai dengan petunjuk ini. Setelah semua proses selesai, kemudian buka aplikasi Swift Prolog, kemudian pilih file, lalu pilih New. Yang ke-9, aplikasi Swift Prolog siap digunakan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam komponen penting. Pertama, yaitu memilih bahasa pemrograman. Logic programming umumnya menggunakan bahasa seperti Prolog. Pemilihan bahasa yang tepat sangat penting karena setiap bahasa memiliki karakteristik dan sintaks yang unik. Kedua, memahami sintaks dasar. Setiap bahasa memiliki sintaks dasar yang harus dipelajari. Dalam Prolog, perlu memahami konsep fakta, aturan, dan query. Ada 3 ya sintaks dasarnya. Dan yang ketiga yaitu instalasi dan konfigurasi. Langkah awal yang penting adalah menginstal lingkungan pengembangan. Untuk Prolog, ini bisa melibatkan instalasi Swift Prolog atau GNU Prolog. Ikuti panduan instalasi dari dokumentasi resmi. Nah, yang keempat, IDE dan editor menggunakan Integrated Development Environment
atau editor yang mendukung logic programming bisa meningkatkan produktivitas. Beberapa IDE atau editor yang populer adalah SwiftProlog, IDE, Visual Studio Code dengan ekstensi Prolog, atau Emacs yang dikonfigurasi untuk Prolog. Kelima, pustaka dan modul. Memanfaatkan pustaka dalam modul yang tersedia dapat mempercepat pengembangan. Misalnya, Prolog memiliki banyak pustaka untuk berbagai tugas seperti pemrosesan string dalam operasi file. Yang keenam, debug dan testing. Memahami teknik debugging dan testing dalam logic programming sangat penting. Banyak IDE menyediakan alat debugging. Selain itu, menulis kasus uji untuk memastikan kode berfungsi dengan baik sangat disarankan. Yang ketujuh yaitu praktik terbaik. Mengikuti praktik terbaik dalam penulisan kode membuat aplikasi lebih mudah dipelihara dan lebih andal. Ini mencakup penulisan kode yang jelas, menggunakan kontrol versi seperti Git, dan mengikuti pola desain yang umum dalam logic programming. Kedelapan, dokumentasi dan sumber daya belajar. Mempelajari dokumentasi resmi dan sumber daya belajar seperti buku, kursus online, dan forum komunitas dalam membantu menguasai lingkungan kerja. Nah, selanjutnya ada lingkungan kerja aplikasi Prolog. Ada editor teks. SwiftProlog menyediakan editor teks yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengedit kode Prolog dengan fitur-fitur seperti penyorotan sintaks, indentasi otomatis, dan pencarian teks. Ada debugger. Debugger dalam SwiftProlog memungkinkan pengguna untuk melacak eksekusi program Prolog langkah demi langkah, memeriksa nilai variabel, dan mengidentifikasi kesalahan logika. Dan ada konsol interaktif. Konsol interaktif memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah Prolog secara interaktif dan melihat hasilnya langsung, berguna untuk pengujian dan eksploitasi cepat. Ada juga antarmuka grafis. SwiftProlog memiliki antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi berbasis GUI menggunakan Prolog dengan kemampuan untuk membuat jendela tombol dan elemen antarmuka pengguna lainnya. Ada pustaka bawaan. SwiftProlog dilengkapi dengan pustaka standar yang mencakup modul untuk manipulasi teks, pengelolaan file, input or output, manipulasi list, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu sistem paket. SwiftProlog memiliki sistem paket yang memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menggunakan paket-paket eksternal yang dikembangkan oleh komunitas Prolog. Ini termasuk paket untuk tugas-tugas seperti visualisasi data, pengolahan teks lanjutan, dan pemrosesan bahasa alami. Nah, ada juga penghubung dengan bahasa lain. SwiftProlog memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti C, Java, dan Python. Memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kekuatan Prolog dalam aplikasi yang ditulis dalam bahasa lain. Selanjutnya yaitu deskripsi kasus. Kasus ini yang saya ambil, yang kelompok kami saya ambil, memilih hewan peliharaan yang tepat. Tujuannya yaitu membangun sistem sederhana dengan menggunakan Prolog yang bisa memberikan rekomendasi hewan peliharaan kepada pengguna berdasarkan kriteria tertentu seperti ukuran dan jenis hewan. Nah, persyaratannya, sistem harus menyimpan informasi tentang hewan, termasuk nama, jenis, dan ukuran. Sistem mampu menerima input dari pengguna mengenai preferensi, ukuran, dan jenis hewan. Berdasarkan input tersebut, sistem akan merekomendasikan hewan yang sesuai dengan kriteria pengguna. Nah, contoh data hewannya ini ya, saya sudah membuat.
Dan ada juga fakta dan aturannya. Fakta menyimpan informasi karakteristik setiap hewan. Aturan digunakan untuk memberikan rekomendasi hewan berdasarkan kriteria yang diberikan oleh pengguna. Nah, untuk menyelesaikan kasus rekomendasi hewan peliharaan yang sesuai menggunakan prolog, kita akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Nah, pertama, definisi fakta. Menyusun fakta-fakta yang membuat informasi mengenai berbagai hewan peliharaan termasuk nama, jenis, dan ukuran mereka. Selanjutnya, mendefinisikan aturan. Menyusun aturan yang akan digunakan untuk merekomendasikan hewan berdasarkan kriteria yang diberikan oleh pengguna, seperti ukuran dan jenis hewan. Selanjutnya, implementasi dan muat kode dalam prolog. Ini termasuk deskripsi solusinya. Menulis fakta dan aturan ke dalam sebuah file prolog, lalu membuat file tersebut ke dalam interpreter Swift Prolog. Nah, ada query. Mengajukan query ke sistem prolog untuk memperoleh rekomendasi hewan peliharaan berdasarkan preferensi ukuran dan jenis yang diinginkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya pertama-tama saya akan mencoba langkah-langkah cara mendownload aplikasi Swift Prolog. Pertama yaitu kita bisa klik di sini Swift Prolog di browser Swift Prolog, lalu kita klik Swift Prolog dan tunggu sebentar. Nah, ada download, lalu kita klik Swift Prolog di sini. Kita klik stable release. Selanjutnya kita bisa mengklik sesuai jenis komputer atau laptop yang digunakan. Nah, saya sudah mendownloadnya Swift Prolog di sini. Nah, jadi saya akan langsung menggunakannya sesuai dengan kasus yang tadi. Yang pertama, saat kita menggunakan Swift Prolog, kita klik file, lalu new, lalu kita masukkan nama file yang diinginkan. Nah, saya akan membuat nama file ini sesuai dengan nama yang tadi, yaitu memilih hewan peliharaan yang tepat. Kita masuk ke sini. Memilih hewan peliharaan saja ya. Simpan. Lalu kita akan memasukkan fakta sama aturannya di sini. Pertama kita pakai komentar saja ya, biar tidak bingung. Ini fakta tentang hewan. Di sini saya langsung saja ini itu artinya begini. Bella adalah anjing dengan ukuran kecil. Jadi yang ini Max adalah anjing berukuran besar. Gitu. Yang ini Coco adalah kucing berukuran kecil. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama fakta, selanjutnya yaitu aturannya. Nah, yang pertama yaitu aturan untuk merekomendasikan hewan berdasarkan ukuran. Merekomendasikan hewan
berdasarkan ukuran, yaitu begini. Ini aturannya, rekomendasi ukuran koma, nama, titik 2, hewan, nama, ukuran. Jangan lupa pakai tanda titik. Kenapa harus diakhiri dengan titik? Karena untuk menunjukkan pernyataan tersebut telah selesai. Nah, jadi aturan tersebut sudah selesai sampai situ. Yang untuk merekomendasikan hewan berdasarkan ukuran, ini itu yang jika ada hewan dengan ukuran tertentu, maka rekomendasikan nama hewan tersebut. Nanti yang akan munculnya nama hewan tersebut yang direkomendasikan. Nah, selanjutnya yaitu aturan yang kedua, aturan untuk merekomendasikan hewan berdasarkan jenisnya. Nah, aturannya seperti ini. Rekomendasi jenis dalam kurung jenis, nama. Jangan lupa pakai 2. Hewan dalam kurung nama, jenis, pakai titik. Nah, selanjutnya kita compile untuk make, lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke sebelah sini, yang ini ya. File yang tadi, lalu buka file, klik console. Lalu, nah ini file yang tadi dibuat memilih hewan peliharaan. Nah, sudah masuk. Lalu kita masukkan query-nya di sini. Yang tadi, query ini tujuannya untuk mendapatkan rekomendasi hewan yang tadi. Nah, kita tulis rekomendasi ukuran kecil. Misal kita pengen yang kecil. Nah, yang mana aja sih yang hewan ukuran kecil? Nah, jangan lupa pakai tanda titik ya. Lalu kita enter. Nah, yang pertama ada Bella, selanjutnya ada Coco, dan ada Budi. Kita buktikan apakah benar hewan tersebut yang ukuran kecil. Nah, Bella, Coco, dan Budi. Kita cek di sini yang tadi kita buat. Nah, hewan yang berukuran kecil, Bella, Coco, dan Budi. Ya, betul. Sudah berhasil. Selanjutnya, untuk yang satu lagi, query-nya rekomendasi
Rekomendasi berdasarkan jenis. Misal kucing. Kita coba kucing. Nah, yang akan muncul namanya. Nah, Coco dan Rocky. Kita cek lagi apakah benar Coco dan Rocky. Nah, kucing. Nah, kucing, Coco, dan Rocky. Nah, kita akan mencoba sekali lagi yang berdasarkan jenis, berdasarkan kita pilih anjing, jenis, anjing, nama, rekomendasi jenis anjing. Kita klik enter. Nah, ada Bella dan Max. Kita cek yang tadi anjing apa saja. Anjing, Bella, dan Max. Berarti betul ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.